Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Patuk Gunung Kidul. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Patuk yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti bimbingan konseling pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam pelaksanaannya kita tidak dapat melaksanakan kegiatan ini secara langsung dan bertatap muka, dikarenakan adanya wabah virus COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia saat ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Patuk yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk dapat sharing kepada adik-adik kita, siswa-siswi SMA Negeri 1 Patuk tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya memperkenalkan diri, nama saya Pujiono, dan saat ini saya dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polsek Patuk, Polres Gunung Kidul. Baik adik-adik sekalian, sebelum saya lebih jauh menyampaikan materi ini, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian narkoba. Apakah narkoba itu? Narkoba singkatan dari nar yaitu narkotika, ko yaitu psikotropika, dan ba yaitu bahan adiktif lainnya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 terdiri dari tanaman Papaver somniferum, opium mentah, opium masak, eritroxylon, kokai, ganja, kanabinol, dan 26 jenis yang lainnya. Golongan 2 terdiri dari alpha sentilmetadol, alpha medrodina, pentanil, pentidin, metadon, dan 87 jenis yang lainnya. Sedangkan golongan yang ketiga terdiri dari asetil dihidrokodenia, kodeina, etil morfina, dan 13 jenis yang lainnya. Narkotika itu mempunyai akibat, yaitu menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, dan hilangnya rasa nyeri,
menimbulkan ketergantungan. Apakah manfaat dari narkotika itu sendiri? Manfaat dari narkotika yaitu hanya untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi golongan satu ini hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Contoh dari golongan satu ini yaitu morfin, heroin, atau puto, serta ganja. Selanjutnya yang kedua yaitu yang akan saya jelaskan tentang psikotropika. Psikotropika menurut artikel BNN adalah zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan. Seperti halnya narkotika, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 berupa terdiri dari brolamfetamina, etisiklida, LSD, MDMA atau ekstasi, dan masih ada sekitar 26 jenis yang lainnya. Efek dari penggunaan golongan 1 psikotropika ini adalah halusinasi serta perubahan perasaan secara drastis dan mengakibatkan kecanduan serta berujung pada kematian bila digunakan secara berlebih atau overdosis. Psikotropika golongan 2 yaitu terdiri dari sabu, amfetamina, deksafetamina, fenetelina, metavitamin, metawalon, sekobarbital, dan masih ada sekitar 14 jenis yang lainnya. Efek dari penggunaan ini yaitu memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meskipun tidak separah dari golongan yang 1 tadi. Dan golongan 2 ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan tentu saja penggunaan ini harus sesuai dengan resep dokter. Golongan 3 dari psikotropika ini terdiri dari amobarbital, buprenorphine, lunetrazepam, pentobarbital, dan masih ada 9 jenis yang lainnya. Sedangkan efek dari golongan 3 psikotropika ini yaitu kecanduan yang terhitung sedang, namun apabila digunakan secara berlebihan, kerja sistem saraf juga akan mengalami penurunan secara drastis dan tentu saja ini akan mengakibatkan kematian. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Yang terakhir yaitu golongan 4 dari psikotropika terdiri dari leksotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipotika atau obat tidur, alobarbital, alprazolam, barbital, diazepam, penobarbital, dan masih ada sekitar kurang lebih 60 jenis yang lainnya. Apakah efek dari penggunaan golongan 4 psikotropika ini yaitu memiliki tingkat kecanduan yang sangat kecil dibanding dari golongan 1, 2, dan 3. Namun bila pemakaiannya berlebih, ini juga akan berakibat kepada kematian.
Yang terakhir yang ingin saya jelaskan tentang zat adiktif, yaitu zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat sovalen termasuk inhalesia. Apakah inhalesia itu? Yaitu di dalamnya ada aseten, thinner cair, serta lem. Zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak. Contohnya yaitu alkohol, rokok, nikotin atau tembakau, teh dan kafein atau kopi, serta obat-obat kimia dan jamu-jamu tradisional. Adik-adik sekalian, mengapa pemakaian narkoba itu dilarang? Karena pemakaian narkoba secara ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jadi yang dilarang adalah penggunaan secara ilegal. Jadi penggunaan narkoba itu yang dilarang. Tapi untuk tujuan ilmu pengetahuan, narkoba bisa digunakan. Perlu adik-adik ketahui tanda-tanda si pemakai narkoba di sekolah. Biasanya mereka sering bolos, tidak disiplin, perhatian terhadap lingkungan sekolah tidak ada, sering mengantuk saat jam pelajaran, sering terlambat masuk sekolah, dan biasanya prestasi di sekolah menurun secara drastis. Bagaimana penggunaan narkoba itu sendiri adik-adik? Penggunaan narkoba ini ada berbagai cara. Ada dengan cara oral, yaitu melalui mulut, dengan cara menelan, lalu dihirup, dengan injeksi atau melalui jarum suntik, ditaruh dalam luka, dan yang selanjutnya penggunaannya bisa melalui insersi anal, yaitu memasukkannya lewat lubang dubur. Mengapa remaja atau adik-adik itu mudah menyalahgunakan narkoba? Karena biasanya adik-adik itu mudah dipengaruhi oleh kawan sebayanya. Yang selanjutnya, seperti biasanya remaja itu mempunyai rasa ingin tahu, rasa ingin coba-coba. Jadi mereka mudah menyalahgunakan narkoba ini karena rasa ingin tahu dan rasa ingin coba-coba, serta adanya solidaritas kelompok. Jadi karena adanya solidaritas kelompok, mereka ikut-ikutan masuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Bagaimana cara adik-adik itu menghindarkan diri dari bahaya narkoba? Tentu saja sikap mental dari adik-adik ini untuk bisa dan berani menolak apabila ditawari narkoba. Jangan mau untuk dibujuk, dirayu menggunakan narkoba. Sekali adik-adik mencoba menggunakan narkoba, maka akan menjadi ketergantungan dan sulit untuk melepas dari jerat narkoba. Berhati-hati dalam memilih teman bergaul, serta untuk menghindarkannya, adik-adik bisa meningkatkan prestasi dengan mengisi waktu luang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif
Nah, di samping itu juga meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup dari materi ini, saya berpesan kepada adik-adik. Yang pertama, jangan sekali-sekali mencoba apa yang dinamakan narkoba itu. Yang kedua, hindari pergaulan yang salah dan hargai diri sendiri. Gunakanlah waktu adik-adik sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, serta tingkatkan prestasi untuk mewujudkan cita-cita menjadi kebanggaan orang tua. Karena sekali adik-adik terlibat dengan narkoba, maka akan menyesal seumur hidup. Demikian akhir materi yang saya sampaikan ini. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat menjadi bekal untuk adik-adik sekalian dalam meraih cita-cita tanpa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.